الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, yang tua kita Bapak Didi Sudrajat, jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga kita dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis sebagai penghuni surganya Allah, dan juga anak-anak kita semua semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita doakan kita sukses dunia akhirat, dan kita semua diberikan panjang umur Allah Ta'ala untuk taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama, al-insan ya'ti bila syai'in bahwa manusia datang ke dunia, lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Semua kita lahir ke dunia nggak ada yang kita bawa. Wa yas'a wara'a kulla syai'in. Tak kalau kita hidup di dunia, maka kita bekerja dari nafkah, ya, di mana dalam Al-Quran wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kita selesai sholat, fantashiru fil ardi, hendaklah bertebaran di muka bumi Allah, ya. Tapi Allah teruskan wadhkurullah, tapi jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La'allakum tuflihun, ya, agar kita menjadi orang yang beruntung, ya. Tapi kita kerja di dunia yang dimana kata Rasulullah SAW, ya, dalam satu hadisnya Rasul bersabda, ya, mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerja di dunia ini harus giat, harus semangat, ya, bahwa kita akan hidup, ya, selama-lamanya. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau kita untuk akhirat, seakan-akan kita akan mati, ya, esok hari. Ketika kita beribadah pada Allah dengan kehusuan, dengan ketawaduan, ya, benar-benar kita mengharap, ya, kita seperti kita berbuat ihsan, ya. Artinya apa? Walaupun kita nggak lihat Allah, tapi Allah melihat kita. Usaha ikhtiar, ya. Dan setelah kita mendapatkan dunia, kita hidup di dunia, apa yang kita peroleh diberikan Allah Ta'ala. Wa yadhabu bila kulli syai'. Kita meninggal, pergi ke dunia, dari dunia bila kulli syai', tanpa bawa apa-apa, ya. Lahir tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Wa yuhasabu ala kulli syai', dan kita akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan amal yang kita kerjakan ketika di dunia. Wa yuhasabu ala kulli syai'. Ketika kita hidup di dunia ini, maka kita senantiasa harus ingat, ya,
bahwa mati itu adalah suatu hak, ya. Pasti, ya. Di kulli ummatin ajal, ya. Setiap umat sudah ditentukan batasnya hidupnya. Makanya kan ada istilah orang itu roji'un. Roji'un itu artinya apa? Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kita kembali kepada Allah. Ada istilah wafat. Oh, si fulan telah wafat. Wafi tufiya, artinya apa? Bahwa orang yang meninggal itu ketika di dunia bekerja dan Allah wafatkan, artinya apa? Apa yang dikerjakan di dunia itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala, ya. Wafat artinya kita amal-amal yang kita kerjakan dibalas oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, kita bagi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, apa yang kita kerjakan nggak akan rugi, semua akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kejelekan sekecil apapun, ya, dia nyumbang masjid, ya, dia berkorban setiap tahun, ya, memakmurkan masjid yang ada di wilayah sekitar kita ini, ya, masjid begitu bagus, bikin menara, ya. Sekecil apapun yang kita keluarkan ke jalan Allah, ya, akan dikasih dia, tuh amal kamu, tuh perbuatan kamu. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, kejelek apapun, sekecil apapun kejelekan yang kita kerjakan di dunia, kasih dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Wa yuhasabu ala kulli syai', dan semua kita akan bertanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi Muhammad SAW, inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalika. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit mereka yang melewati daripada umurku, ya. Walaupun kita dikasih bonus, alhamdulillah. Kalau kita udah umur 50 tahun, mau cantik, mau ganteng, ya, udah nggak ada gunanya, ya. Usia langsung masuknya ganteng, tampan, dan cantik, bunga desa. 50 tahun udah beda, ya. Kecuali kalau memang dirawat, ya, operasi plastik, apa macam-macam, ya. Tapi udah 50 tahun, udah, ya, cantik jelek sama, meningkat 60 tahun, ya. Yang tadinya kerja udah mulai capek, ya. Oh, si ASN udah 60 tahun pensiun, walaupun dia bagian apapun, ya, mau jadi presiden, mau jenderal, 60 tahun pensiun, udah gak ada atasan, gak ada bawahan, sama semua, ya. Ya. Yang paling sukses itu almarhumin, ya, arti gelar yang terakhir buat kita, jenderal, jadi purnawirawan, ya. Kita kerja pasti berhenti, pensiun, ya. Kamu udah 60 tahun Pak, diganti ke generasi, ya. 80 tahun umur kita misalnya, ya kan, kalau kita hidup, ya, udah mulai tuh diambil oleh Allah dikit-dikit, ya. Allah udah ngasih sen buat kita, ya. Rambut mulai putih, ya, kulit mulai ada, ya, udah mulai keriput, penyakit udah mulai ada di badan kita, diabetes, jantung, ya, penyakit asam urat, masya Allah, ya. Tapi apa mati itu dari sebab sakit? Tidak. Banyak orang sehat Allah ambilkan min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asahila minad dahri. Banyak orang yang Allah berikan sehat, Allah ambil umurnya. Naik kapal, naik pesawat terbang, jatuh, ya, cuaca buruk. Naik kapal laut sedang, ya, traveling misalnya, healing sana kemari, tahu kapalnya tenggelam, ya. Naik mobil, di rumah, ya, kita nggak tahu, ya. Allah kasih umur kita bisa sampai 90 tahun, 100 tahun. Ke masjid udah mulai dituntun sama cucu, ya. Udah mulai ada pakai tongkat, kalau nggak bisa kadang udah pakai kursi roda, yaitu
Ini apa semua kita pasti bertemu dengan namanya gerbang kematian. Ya. Oleh karena itu, ya, selama kita masih hidup di dunia ini, ya, hendaklah kita mencari ya sebanyak-banyaknya ya, amal untuk bekal nanti kita. Wa fil khabari disebutkan dalam satu hadis, ya. Jika aradallahu qadarul abdi, apabila Allah menyambut ruhnya hamba, ya ji malakul maut mikidal fami, malaikat maut datanglah dari mana? Dari arah mulut kita. Untuk apa? Lihat bidaruhahu minhu, untuk menyambut ruh si mayit. Wa yakhruju adzikru min famihi fa yaqul la sabilaka min hadiha. Wa talama ajlisanhu bi dzikri rabbi. Ya. Mau diambil tuh ruhnya lewat mulut, tiba-tiba mulutnya ngomong. Apa yang diucapkan? Zikir kepada Allah. Kata malaikat, kata mulut, nggak bisa, kalau malaikat nggak bisa nyabut dari mulut. Kenapa? Mulut ini biasa berzikir pada Allah. Kalau malaikat itu kembali kepada Allah, Allah Ta'ala, balik kepada Allah Ta'ala, bayaqulu ya Rabb abduka qala kaza wa kaza. Ya Allah, aku hambamu yang saya pencabut nyawa dari mulutnya, tiba-tiba mengucapkan zikir ingat padamu. Apa kata Allah? Ikbid min jihatin ukhra, cabutlah dari arah yang lain. Maka dicabut, datangilah malaikat maut dari mana? Dari arah tangan kanan, dari arah kanan, di arah tangan. Nah, di mulut berzikir, tangan. Tiba-tiba tangannya ngomong, fatakhruju as-sadaqah. Dari tangan yang muncul apa yang pertama? Sedekah. Kata tangan, nih tangan ini buat sedekah. Terus apa lagi? Fatakullah sabilaka, tidak bisa kau ngambil lu dari tangan ini, sebab tangan ini adalah tasaddaqu bi katsiran, digunakan untuk bersedekah, untuk mengeluarkan infak, tidak malas untuk membantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa masabi ra'sal yatim, dan suka memberikan santunan kepada anak yatim, peduli kepada anak yatim. Tangan ini wa kataba bil qalam, dan suka menulis, ya. Wa daraba bisayfi, dan suka, dan apa nama tangan ini untuk memukul perang terhadap orang-orang kafir, ya. Tuh, tangan ngomong, ya, mulut ngomong, ya. Summa yajila rijli, maka malaikat tadi kembali kepada Allah, ya Allah, ini hamba tidak bisa. Udah, coba dari kakinya, ambil ruhnya. Fa innahu masabi ilal jamaah. Tiba-tiba kakinya ngomong juga, nggak bisa malaikat. Kenapa? Ini kaki ini saya gunakan untuk apa? Untuk masa di ilal jamaah, berjalan untuk sholat berjamaah. Wal ayat, dan untuk sholat idul adha. Wa majalisil ilmi, dan untuk duduk di majelis ilmu. Kaki kita nih dari rumah nih, ya. Man salaka tariqan man salaka lahu ilman salakal ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi jalan untuk menuju surga. Jadi mau diambil ruhnya lewat kaki, kata kaki, ini kaki buat jamaah, ini kaki buat sholat sunnah Idul Adha, untuk berkorban, untuk gotong royong dengan masyarakat, untuk bersosialisasi. Ini kaki juga untuk apa? Untuk menuntut ilmu, wa ta'lim, dan belajar. Jadi bapak dari rumah itu kaki kita ngomong tuh, dikatakan diambilnya, ya kan. Sumayaju ilal uzuni, kemudian malaikat mendatangi daripada kupingnya. Fataqulu la sabilaka min jihadi fa innahu sami'a bi al-Qur'an wal azan wa zikr. Kata kuping malaikat, tahu nggak nih? Ini kuping saya ini biasa untuk mendengerin azan. Tak kalau ke azan saya diam, kagak ngobrol, ya. Karena apa? Kalau muadzin sedang azan, saya jawab. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita jawabnya sedang azan, kita menjawab. Wa dzikr, dan berzikir, dan sering berzikir pada Allah. Wa yaji'u ilal aini, maka
mendatangilah malaikat kemana? Ke anggota mata si mayit. Faqulanilah sabilaka min qablina, kata kedua mata, enggak ada jalan buat kamu untuk mencabut ruh kami. Fa innahu nazar bilal masahib, karena mata yang kami gunakan, yang kami diberikan ini oleh Allah Ta'ala, matanya untuk baca Al-Quran, matanya untuk melihat yang baik-baik. An-nadru ilal alim, an-nadru ilal walidain, untuk memandang orang tua, memandang anak-anaknya yang dia cintai, ya. Wa wujuhul ulama, dan untuk melihat wajah ulama, wal walidaini, dan kedua orang tua, wasulaha, dan orang-orang soleh. Bayan sarifu malaikat maut Allah Ta'ala, maka malaikat maut ngadu pada wadil, pada ya Allah, ini hamba lewat mulut dia protes karena belum suka berzikir, lewat tangan suka sedekah, ya, lewat kaki suka berjalan buat jamaah, ya, buat tuntut ilmu, buat belajar. Mau diambil lewat mata, rohnya, kata malaikat, rohnya, matanya ngomong, katanya ini mata digunakan untuk melihat Al-Quran, untuk melihat orang-orang soleh, untuk memandang anak, untuk memandang anak segala macam kebaikan, ya kan? Fayaqulu ya Rabb, kata Allah, inna abdaka yaqulu kada wa kada. Fayaqulu ya malakal maut, alik ismi ala kafika wa adhirhu arruha abdi hatta yarahu fayakhruju fayaktub bismillah ala kafihi fayarahurul abdi fatujibuhu fayukhrijuru abdi bakal ismi al-ila patasi anhu maratun nas'ah. Kata Allah, ya, wahai malaikat maut, semuanya gantungkanlah namaku, alik ismi, gantungkan namaku, ya, ala kafika, di mana? Di kelapak kamu, wa adhirhu, dan kasih lihat kepada siapa? Liruhi abdi, kepada rohnya hambaku tadi, ya, hatta yarahu, sehingga dia bisa melihat. Tuh nama aku, kata Allah, ya. Fayakhruju, maka keluarlah, ya, fayaktubu ismullah, maka ditulislah nama Allah tersebut ala kafihi, ya, di telapak malaikat tadi, maka hamba itu melihat, fatujibuhu, dan dia bisa melihat, ya, bisa menjawab apa yang dikatakan oleh malaikat maut. Fatan qadiku bibar ismihi maroratun nasi, maka tidak akan ada yang namanya pahitnya, sakitnya akan kematian, karena mati itu sakit, Pak, ya. Nabi doa sampai Allahumma hawin alaina bisakaratil maut, itu doanya Nabi. Makanya ketika Nabi mau diambil oleh malaikat Israel, emang seperti inikah ketika engkau mencabut nyawa? Iya betul ya Rasul, begitu. Kalau memang ini ketika engkau cabut ruh hamba umatku begitu sakit, maka akulah yang menanggung rasa sakit ketika sakaratul maut. Jadi ini Pak, kita semuanya nih sakit ketika sakaratul maut ditanggung oleh siapa? Oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Wa bil khabari khamsatu asya'a summun qatilun wa khamsatun ukhra taryaquha. Ada 5 perkara, ya, summun qatilun, racun bisa yang mematikan, wa khamsatun ukhra taryaquha, dan yang 5 sebagai penawarnya, ya. Kalau ini kan ada istilahnya penawar, ya, ada racun, ada penawar, ya kan. Apa yang pertama itu? Fadunya summun qatilun wa zuhdu taryaquha, ya, dunia itu adalah racun, kata ulama, summun qatilun. Kalau orang sudah cinta kepada dunia, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, ya, cinta kepada dunia adalah sebagai sumber, ya, pokok permasalahan semua kesalahan diawali dari apa?
daripada dia hubud terhadap dunia, cinta kepada dunia. Coba orang bercinta dunia Pak, nggak bakal ingat mati, ya kan? Ya. Hawanya ya ingin melakukan segala macam cara agar dia menang, ya, agar dia jadi orang hebat, ya. Iya. Kita lihat coba, kalau nggak usah jauh-jauh, kalau di kampung kita ada pemilihan RT misalnya, ya iya, kadang-kadang kalau dia kalah dia marah, ya kan? Ya, iya. Jadi hubud dunia itu adalah racun yang mematikan. Watiryakuha az-zuhdu, zuhud, ya. Zuhud artinya apa? Kita boleh memiliki dunia, kita boleh, ya. Tapi kita tidak ada di hati kita untuk mempunyai dunia, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya Pak, kaya, ya. Syekh Abdul Hasan As-Sadili kaya, tapi kayanya dia itu tidak nempel di dalam hatinya, ya kan? Artinya seperti itu, ya kan? Rasulullah kaya. Kalau Rasulullah nggak kaya, ketika menikah si Khadijah, ya, dengan 100 ekor onta, siapa yang kuat? Mas kawin, ya kan? Ya. Baik Rasulullah, tapi dalam kehidupannya sampai nggak makan, ya, tuh, rumahnya nggak ada asap di rumahnya. Terusnya juga sampai ketika Rasulullah apa namanya dalam keadaan tidak makan, sampai gunung apa malaikat gunung-gunung merayu, warawadatul jibal bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Gunung-gunung merayu Nabi, ya Muhammad, ini gunung akan saya jadikan emas, tapi Nabi menolak. Sama ketika Rasul Isra Mi'raj dipanggil, ya Muhammad ta'ali unzuri ilaika, ya Muhammad lihat aku. Itu ada perempuan begitu, wah, orang bilang ganjen, pakaiannya dengan mewah lah, ya. Tapi Rasulullah nggak nengok. Rasul bertanya sama Jibril, itu siapa? Ya Muhammad, itu adalah gambaran dunia. Kalau kamu nengok, maka umatmu akan milih dunia. Untunglah kamu tidak nengok. Tuh kata Rasul, kata malaikat Jibril. Wal malu summun qatilun waz zakatu tiryaquhu. Dan nomor 2, ya, harta itu adalah summun qatilun. Harta adalah sebagai racun, ya, racun yang mematikan, ya. Dan penawarnya adalah zakat, ya. Dalam Al-Qur'an jelas, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khudh, ambillah, kata Allah. Allah yang nyuruh. Khudh min ambillah ke mereka, ya. Sedekah sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, supaya dibersihin tuh zakatnya dan disucikan zakatnya, ya. Makanya sampai ke wajah Nabi, la tahillu zakat li ali Muhammadin li annahu awsafun nas. Tidak halal zakat buat keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Itu adalah zakat adalah sebagai apa? Kotoran. Kita makan ikan aja kita buang kotorannya, ya. Jadi silakan kita nyari harta, ya, tapi kalau cukup nisab, ya, sudah sampai haul, keluarin zakatnya. Masjid Al-Ikhwan nih dikelola zakat, ya. Buat siapa udah jelas berapa anak yatim, berapa doa apa, ya, para sabilillah, para ustadznya sudah dikelola, tinggal kita memberikan saja nih, ya. Saya keluarkan zakat saya untuk agama Allah, ya kan, karena wajib, zakat itu wajib Pak, ya. Wajib, benarnya kan zakat sebagai rukun Islam, ya. Tapi kadang-kadang kita bakhil, ya, alasannya nyari duit capek-capek, ngapain zakatin, ya kan? Dia nggak ada kerjaan itu awsafun nas, kotoran kita. Makanya kalau orang nggak mau bayar zakat, ya Allah punya cara lain. Dibikin anaknya sakit, ditipu sama orang, ya, macam-macam Allah bikin cara, ya. Macam-macam Allah bikin cara. Justru az-zakat an-numu, dengan berzakat akan berkah, akan bertambah rezeki. Ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Al-Ikhwan mengelola zakat, udah jelas, ya. Buat
kajian setiap malam minggu yang kita dengar, yang kita setiap malam minggu kita duduk di masjid sampai kita itikaf, Masya Allah ya kan, manggil para ustadz, orang soleh, korban setahun setiap tahun ya, berikan kepada yang berhak menerimanya ya, itu sudah suatu hal yang sangat baik. Kita harus tiru kebaikan seperti itu. Kenapa? Ketika Rasulullah melihat ada orang nanam padi, baru nanam dan udah panen, baru nanam udah panen, baru dia nanam buah, baru nanam udah buahnya udah hanya ya, itu siapa kok nanam padi langsung panen, nanam buah langsung panen? Itu gambar umatnya Muhammad di dunia, orang yang suka sedekah, orang yang suka infak dengan hartanya, tuh langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wal kalamu summun qatilun wa zikrullah tiryatuhu. Tuh, kata ulama juga ucapan itu racun yang mematikan. Omongan nih dari mulut kita nih ya. Kalau kita digampar, kita dipukul, sakitnya sebentar. Tapi kalau kita udah ya maaf difitnah ya, dicaci maki ya kan ya, sampai kapanpun kita masih ingat ya kan, ingat ya, kita dihardit, dicaci maki. Wa zikrullah firyahu, dan zikir pada Allah itu ada obatnya. Makanya ya, biasakan kita lisan kita ini lisan yang mengandung barokah, lisanun yusirun doa, lisan untuk berbanyak doa, lisan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran ya, lisan untuk apa? Untuk menasihati orang ya, lisan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Wa ta'atu wal umru kulluhu summun qatilun wa ta'atu tiryatuhu. Dan umur juga sama, kita jangan berdaya ya, karena kita akan termakan oleh usia kita. Jangan bangga, wah umur kita ini panjang ya. Tapi kan kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik umurnya panjang, ibadahnya juga baik ya. Ya, sebaliknya orang yang jelek, wa syarrun nas man tala umruhu wa sayyi'ah, umurnya panjang tapi maksiat terus kepada Allah. Kita pilih mana ya kan? Umur yang pendek kan bawa barokah. Imam Syafi'i umurnya di bawah 50 ya. Imam Nawawi ya, di bawah 50 ya. Harun Ar-Rasyid 35 tahun ya. Tapi dengan umur segitu keberkahannya ya. Imam Ghazali pada semua ya, seperti itu ya kan. Jadi umur juga bisa menjadi racun yang mematikan. Gimana penawarnya adalah wa ta'atuhu tiryatuhu, dan taat kepada Allah ya, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah ya, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah sebagai penawarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kita lihat nih sekarang kan lagi banyak musibah ya, banyak bencana ya. Kita kadang-kadang kita ini kagak sadar ya, kita anggap bencana tuh banjir, bencana tuh ya, longsor, kebakaran ya. Padahal bencana itu ada pada kita Pak, setiap hari ada sama kita nggak sadar. Apa itu ya? Yang pertama adalah kita menyanyiakan umur ya, nyanyain umur kita ya kan. Semua kita dikasih umur sama Allah Ta'ala, tapi kita sia-siakan umur kita ya. Bukan kita untuk ibadah ya, kita dilupa ya. Kalau biar mancing bisa berjam-jam ya, kita di musola, di masjid untuk ngaji, maghrib nunggu isya berat. Lebih baik nonton TV, lebih baik main catur misalnya ya, daripada kita duduk di masjid, daripada kita untuk sholat berjamaah itu ya kan. Kita seperti itu ya kan. Oleh karena itu ya, Allah berikan umur kita ya untuk yang membawa keberkahan buat kita. Wa tiryaquhu at-ta'ah lillah wa rasulih. Jadi itu musibah. Kita menyanyiakan umur. Nomor duanya apa? Kufur terhadap nikmat Allah ya. Itu musibah ya. Coba kita lihat nih. Di rumah saya masih banjir Pak, masih sudah ada. Saya kemarin banjir ya. Tapi kita pikir di Aceh, di Padang, ya Allah banjirnya bukan air ya, lumpur, Masya Allah tuh.
ipar saya tuh di Aceh, di Langsa, ya Allah, meninggal ya, rumahnya ada hancur ya. Kalau saya mah di rumah banjir air ya, bisa buat mandi anak-anak kita di dalam rumah ya. Kadang ada ikan ya, ada ikan dan siapa, ada ikan lele, ikan mujair. Ini di Sumatera kita lihat, masya Allah, apa sekarang Pak? Kemarin tsunami lagi tuh, tsunami katanya lebih dahsyatan sekarang pada tsunami. Kenapa? Sekarang kan banjir lumpur, rumah penuh lumpur. Kalau tsunami kan air laut ke daratan, ya. Dan sekian bulan bisa pulih. Ini rumah jadi lumpur, lumpurnya jadi batu. Masya Allah, ya. Apakah gitu? Dan mikir, kita kufur nikmat sama kufur nikmat Allah berikan pada kita, ya. Coba kita jalan ke rumah sakit di ruang ICU, masya Allah, ada udah pakai selang, ya Allah, ya. Ada ya macam-macam lah kita lihat orang yang sudah sakit tersebut, ya kan. Dikasih umur Allah Ta'ala, jangan kita apa kasih nikmat kita syukurin, ya. Kita susah, ada orang lebih susah dari kita, ya kan. Makanya kata Rasulullah, yaitu unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa innakum la taqdiruna qadra. Masalah dunia lihatnya ke bawah, ya. Oh, si Anu udah pensiun, wah yalah, kita masih kerja alhamdulillah. No, si Anu udah nggak bisa jalan, kita masih bisa jalan, ya. Oh, si Anu apa namanya kemana-mana, apa namanya di kamar aja, kita masih punya sepeda, masih beruntung. Si Anu kemana-mana jalan kaki, bisa. Kita melihat ke bawah, jangan yang melihat motor, melihat yang punya mobil melihat yang punya kapal. Kata di waktu tidak akan mampu, kata Rasulullah, nggak akan mampu. Jadi kita kufur terhadap nikmat Allah itu musibah buat kita, ya. Dan juga kita di samping kita mengabaikan umur, ya, kita juga kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita lupa bahwa kita mati. Kok kenapa mau meninggal dunia nggak bawa sanduk, ya, nggak bawa bekal, ya. Ini yang penting, bekal kita, ya. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, ya. Makanya bekalnya itu gimana? Yaitu kata ulama, ya, kata Rasulullah, ya, kita melaksanakan amal-amal kebaikan. Salat sunnah duha bagus, baca Quran bagus, sedekah bagus, tahajud bagus. Alangkah baiknya kalau itu istiqomah. Kita jaga dengan istiqomah, ya. Saya punya wiridan dari guru saya baca sampai sekarang, saya minta ridho Allah aja. Kita baca Quran, kita wirid, kita untuk mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu yang kita cari, ya kan? Ya. Jadi kita apa yang kita kerjakan ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Allah minas'aluka ridhoka wal wana wa a'udzu min sakhatika wana, itu yang kita cari, ya kan? Jadi kita bekal, ya, buat nanti di alam kubur kita. Ini dari sekarang ini, ya. Tadi kan dikatakan malaikat punya butuh dari mulutnya ngomong, ini mulut buat zikir. Mulut cabut melalui tangan yang ngomong, ini tangan buat sedekah, buat ngasih anak yatim, ngasih duit, ya. Terus lewat kakinya ngomong, ini malaikat ini kaki buat jalan ke jamaah, buat jalan untuk ngaji, untuk taklim di masjid, ya. Oh, malaikat nggak berani. Terus di mana? Lewat mata juga ngomong, tuh. Mata ini mata yang buat untuk melihat Al-Quran, melihat orang soleh, melihat anak, melihat orang tua, tuh. Maka ya udah, kata malaikat, ya udah, tulis namaku, udah suruh kasih lihat tuh hambaku si Mayu tadi, dikasih lihat nama Isma Allah, maka keluarlah ruhnya dengan gampang seperti itu. Makanya orang mengharap kita matinya apa? Husnul khotimah. Tadi, ya, sholat sunnah yang kita kerjakan, baca Quran baik, tapi dengan istiqomah dan ikhlas. Kita nyumbang ikhlas. Wah, ini ambulan saya yang beli, ya alhamdulillah, misalnya buat masyarakat, ya kan. Nomor duanya apa? Kita, yaitu dengan apa kata Nabi, idza matanu adamu in qada amal ila min salasin, ya. Jadi samping kita
beribadah, beramal soleh, melakukan amal kebaikan, dan kita juga pengen berbuat sesuatu kalau kita mati terus ngalir pahala sampai hari kiamat, ya. Walaupun kita udah nggak ada di dunia, alhamdulillah, ya. Kita dulu pernah punya andil. Buat apa? Buat masjid, buat musola, buat pesantren, nih itu ya. Semuanya nanti akan mengalir sampai hari kiamat. Dan juga apa, yaitu kata Nabi, jangan kita putus untuk kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wala ta'tima bisadil akibah. Ya Allah, kami minta kepadamu akhir hidup dengan yang baik, membawa iman dan Islam, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kata Rasulullah, idza aradallahu, ya, idza aradallahu bi abdihi ayyuhsina bi husnil khatimati, apabila Allah menghendaki hambanya meninggalkan husnul khatimah, istamalhu, maka Allah akan mempekerjakan dia. Kenapa istamal ya Rasul? Bagaimana kerjakannya? Kata Rasulullah, istamalahu, ya, bi amalin khairin inda mautihi. Allah akan memberikan hidayah dengan amal-amal yang baik ketika dia mau meninggal dunia. Ini tadi orang bakhil nih, tak tahu Allah berikan hidayah, mau nyumbang, menginfakkan hartanya, masya Allah, tapi besok meninggal, tuh namanya husnul khatimah. Tadi kita, wah ini orang gimana sih, ya kan tuh. Allah akan istamalahu bi amalin khairin inda mautihi, ya, seperti itu. Jadi bekal itu tadi kita beramal beramal soleh harus niat ikhlas dan istiqomahnya terus menerus, jangan putus. Nomor 2-nya kita tadi beramal agar amal kita mengalir walaupun kita meninggal dunia, dan kita jangan putus berdoa agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jadi seperti itu. Wa jami'us sanadi, dan kata ulama juga bahwa semua tahun sumun qatilun adalah racun yang mematikan, wa tiryaquha sahrul Ramadan, dan penawarnya apa? Adalah bulan suci Ramadan. Kata Rasul, Rajab syahri, ya, wa wa Sa'ban syahri, kata Rajab bulan Allah, kalau Sa'ban bulanku, kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Nah, ini kita udah mau bulan besok, boleh masuk lebaran, ya. Kita persiapan dari sekarang, ya. Karena apa? Ramadan semua yang kita lakukan adalah ibadah, ya. Adalah bulan buat bulan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita niat dari sekarang, ya, sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh kita. Di antaranya kita harus mensyukuri nikmat Allah. Jika kita selalu kita merasa syukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita juga harus bekerja keras dalam menyentuh nikmat Allah, dan juga kita memberikan iman, harta, apa saja, lakukan apa karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Baik, kurang lebih ada waktu 4 menit, ya, menjelang waktu isya. Barangkali ada jemaah yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, Pak Dani, Waalaikumsalam. Diciptakan Allah dari Allah dan biasa, kemudian malaikat, kemudian jin. Nah, setelah kematian itu melakukan perkosa. Yang kedua, siksa kubur itu berlaku untuk siapa aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
beribadah kepada. Dan juga dalam surat Al-Hijr mengatakan bahwa Allah ciptakan Nabi Adam itu dari tanah dan Allah ciptakan jin itu dari api, ya kan? Dan jin itu juga sama ya, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan malaikat. Malaikat itu adalah malaikat itu makhluk Allah yang bukan laki dan bukan perempuan, ya. Dan la ya'sunallah, dan mereka tidak pernah bermaksud kepada Allah, ya kalu nama yu'marun, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi maksiat itu nggak pernah berbuat dosa, ya kan? Nggak berbuat maksiat. Saya malaikat di dalam diri manusia bukan. Iya. Kalau malaikat dan diri manusia, yang mana kan dalam Al-Quran itu mayal fidu min ladaihi raqibun wa atid. Apa yang kamu ucapkan itu ada dua malaikat, ya, malaikat yang mencatat amal baik namanya raqib, ya, itu Al-Quran yang berfirman, ya, dan malaikat ya, amal buruk adalah malaikat atid. Jadi Bapak tadi menanyakan malaikat yang pada diri kita, gitu, ya. Malaikat yang kita percayakan ada malaikat yang itu, ya, ada malaikat muqarrabin yang udah jelas-jelas, ya. Dan malaikat yang menjaga kita, ya, misalnya itu seorang ulama, orang soleh, wali, ya kan? Allah berikan karomah, ya. Dan dia bisa misalnya mengenal orang, bisa melihat alam gaib, ya. Karena apa? Dengan kemuliaan, dengan kebersihan hatinya, dengan dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang tidak orang bisa kerjakan dia bisa lakukan, ya. Kalau buat orang soleh namanya karomah, ya Pak, ya. Kalau buat para nabi rasul namanya mujizat, ya. Kalau kita ahli zikir, orang bilang kalau bahasa kita khodam, ya, khodam. Orang bilang, oh itu orang itu ada khodamnya, ya kan, misalnya, ya kan, khodam dari keturunan dia Bapak Silawangi atau turunan Mataram, misal ada khodam yang ngikutinnya, bukan malaikat. Khodam itu sejenis jin, ya, ya seperti itu Pak, ya kan. Jadi kalau siap orang soleh, sudah pasti Allah akan memanggilnya, hei malaikat mereka turunlah kamu ke dunia ini. Kenapa? Itu ada orang soleh, maka kau jagalah dia, ya. Sesuai dengan ayat Al-Quran itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu. Orang yang istiqomah, ya, orang yang beriman kepada Allah, maka Allah tatanazzalu, turunkan kepada mereka siapa? Malaikat, ya Pak, ya. Terus itu sudah makan lagi, Allah kan la khaufun wal alaihim walahum yahzanun. Orang yang istiqomah, orang yang beriman, kamu Allah tak turunkan lalu berikan malaikat-malaikat, maka kamu tidak akan ada rasa sedih dan tidak akan ada rasa takut. Tuh, buat mereka, ya. Tapi tadi istiqomah dan benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat orang kafir dikasih jin, ada jin kafir tumbal misalnya ke Gunung Kawi. Ada daerah saya tuh ada Pak, dia tumbal ke gunung daerah mana? Itu 7 turunan Pak sampai sekarang, masya Allah. Apa kegasian, ya? Kalau nggak dikasih ngamuk tuh jinnya, ya kan? Kadang-kadang tuh kalau kita ke rumahnya tuh, ya Allah, ya, galah gelas jalan sendiri, garap piring jalan sendiri. Kan mata kita nggak melihat. Kalau mata kita kasih Allah Taala, itu kelihatan tuh ada jinnya tuh, ada bentuknya, ya seperti itu, ya. Ya Pak, ya. Jadi kalau buat kita adalah khodam, bisa berbentuk khodam itu malaikat, bisa khodam itu berbentuk jin, ya. Dan kalau buat sisa kubur berlaku buat siapa? Buat jin dan manusia. Makanya ketika kita orang meninggal dunia, 7 langkah itu sudah ditanya oleh malaikat, ya kan? Kata Rasul seperti itu dalam satu hadisnya, ya kan, apabila orang itu idawul janazah ala a'naqib, apabila diletakkan jenazah di punggung mereka, bakal dimuni, kata orang mati, cepetin saya mau ke kuburan. Kenapa? Dia dalam kuburan itu di taman sorga, ya, ya. Kalau orang yang kita cepetin. Sebaliknya, ya kan, wa illa, kalau orang itu bukan orang ahli kebaikan, ya wailah aina tazhabun, waduh celaka, kemana aku pergi, dia menjerit,
dia menjerit. La yasma'u sautaha, ya. Kulluhum yasmauna ilal jinna wal insa. Semua makhluk mendengerin tuh, binatang mendengerin semua kecuali jin dan manusia. Kenapa? Fa idza sami'u lasoiku. Kalau manusia dan dia ngedengar tuh jeritannya si mayat, ya, orang yang meninggal kuburan itu akan pingsan kita, ya, seperti itu. Ya. Jadi berlaku buat jin dan manusia, ya, ya, ya. Cukup ya. Ya, jadi bagaimana saya? Kalau dulu kita ngomong ada doa kunut langsung buka, tapi di sini kayaknya nggak ada. Itu yang pertama. Yang dua kalinya kita mau sholat subuh, kok enggak? Kan masih ada waktu. Sholat apa lagi puasa yang kita sholat lagi? Sholat takwatan nasional, sholat apa Ustaz? Sebelum sholat subuh, ibarat sholat sunnah fajar, ya kan? Sholat sunnah apa? Jajar. Kalau kita sebelum sholat subuh kita mau sholat hajat nggak apa-apa, yang penting kita jangan sholat subuh dulu, ya kan? Nggak jadi masalah. Walaupun itu waktunya misal kita sholat subuh jam bisa kita tahajud kesiangan, bangun jam 5, ya nggak apa-apa kalau bisa tahajud 2 rakaat, sholat taubat, terus sholat hajat, baru sholat subuh, nggak jadi masalah, ya kan? Yang penting kita sholat subuhnya terakhir setelah sholat sunnah yang kita kerjain, ya nggak jadi masalah, ya kan? Walaupun kita sholat sunnah fajar, kita sholat saya mau sholat sunnah hajat, nggak jadi masalah. Terus tadi pasal doa kunut, yaitu kan namanya banyak kekhilafan, ya. Seperti Imam Syafi'i yang Imam Maliki, ya. Imam Syafi'i ketika seperti Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan orang Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari itu ketika sholat di perahu di kapal perahu, ya. Ketika berangkat haji, Imam Syafi'i Kiai Ahmad Dahlan kagak doa kunut ngikutin. Karena ngikutin Imam Maliki seperti Imam Hanafi, Imam Maliki enggak, Imam Hanafi enggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut. Jadi kalau umpama salah kita ngangkat waktu itu mah nggak jadi masalah. Yang penting nggak jadi masalah. Cuma mau kita musaf nggak jadi masalah. Ditambah lagi doa juga jadi masalah. Bahkan di kampung saya di Banten itu siap 5 waktu sholatnya pakai kunut, Pak. Duhur pakai kunut, asar pakai kunut, maghrib pakai kunut. Nggak apa-apa, kan kunut doa. Kunut nazilah seperti itu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa miqdaril azim. Allahumma tawil a'marana wa ahlana wa sahih ajsadana wa sabit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa atina a'malana wa khaliq qaribna fid din wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.